Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, salam damai, salam sehat dan sukacita dalam Kristus. Kita berjumpa lagi pada Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Bersama saya, Teresa Wina dan Romo Samuel Pangestu PR, yang akrab dipanggil Romo Samuel. Romo, terima kasih meluangkan waktu untuk memberikan inspirasi hari ini. Sehat-sehat ya Romo? Sehat, syukur pada Allah. Puji Tuhan. Kita segera mulai. Mari kita awali dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Samuel. Silakan Romo. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, Putra Allah, sehingga kami dapat selamat karena karya penebusan-Mu. Biarlah kami Kau berikan kelegaan, pikiran yang lapang, jiwa yang besar, agar kami sungguh-sungguh mampu memahami apa yang Kau kehendaki melalui kisah sengsara Yesus Kristus Putra-Mu itu. Biarlah semuanya itu membuat kami selamat dan membuat kami bahagia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka dari Yohanes bab 12 ayat 1 dilanjutkan 12 ke 13. 6 hari sebelum hari raya Paskah, tatkala Tuhan memasuki Yerusalem, anak-anak menyongsongnya. Mereka membawa daun palma dan bersorak gembira. Terpujilah yang maha tinggi, terberkatilah yang datang dengan kerahiman berlimpah. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 50 ayat 4-7. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah yang fasih, supaya dengan perkataanku aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku dipukuli orang, dan daguku kubiarkan dicabuti janggutnya. Aku tidak menyembunyikan mukaku pada saat aku dinodai dan diludahi. Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dari Mazmur 22. Allahku, ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Semua yang melihat aku mengolok-olok. Mereka mencibirkan bibir dan menggelengkan kepala. Mereka bilang, ia pasrah kepada Allah. Biarlah Allah yang meluputkannya. Biarlah Allah melepaskannya. Bukankah Allah berkenan kepadanya? Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Sekawanan anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan, janganlah jauh. Ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Maka aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku, dan memuji-muji Engkau di tengah jemaat. Hai kamu yang takut akan Tuhan, pujilah Dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah Dia. Gentarlah terhadap Dia, hai segenap anak cucu Israel. Allahku, ya Allahku, mengapa Kau tinggalkan aku? Kita lanjutkan dengan bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 2 ayat 6-11. Saudara-saudara, walaupun dalam rupa Allah,
Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia telah mengosongkan diri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lututlah segala yang ada di langit, yang ada di atas dan di bawah bumi, dan bagi kemuliaan Allah Bapa segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kini kita siapkan hati untuk mendengarkan bacaan Injil, diawali dengan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Kristus sudah taat bagi kita. Dia taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan menganugerahinya nama di atas segala nama. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 27 ayat 11 sampai dengan 54. Sekali peristiwa Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun sekali, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang terkenal kejahatannya bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasusan imam-imam kepala tua dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Katanya, "Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya?" Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala sesuatu akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata,
Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalib. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Lalu orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyambun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala, mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu. Jika engkau anak Allah, turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, 'Aku adalah anak Allah.'" Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama dengan dia mencelanya demikian juga. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani," artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Ia memanggil Elia." Dan segeralah datang seorang dari mereka mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, "Jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkannya dia." Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi, lalu berkata, "Sungguh ia ini adalah anak Allah."
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah mendengarkan bacaan-bacaan pada hari Minggu Palma ini. Kini mari kita menggali lebih dalam pesan-pesan yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan ini. Romo Samuel, kira-kira kita bisa pelajari apa Romo dari kisah sengsara ini? Iya ya, cukup panjang ya tadi. Saya hanya mengatakan begini, kalau ini kan Minggu Palma ya, Minggu Palma, berarti kita sudah memasuki masa Prapaskah sejak Rabu Abu sampai nanti ya sudah saatnya ini kita ingin merenungkan, sebenarnya ingin menyempurnakan diri atau apalah dalam rangka pertobatan itu. Kita ingin supaya kita diharapkan oleh gereja dan bersama-sama dengan umat Allah, kita diharapkan untuk berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diriku, berdamai dengan sesamaku. Nah, Minggu Palma ini kita diajak untuk sungguh-sungguh memahami kalau terjadi pendamaian dengan Tuhan, dengan sesama kita, dengan diri kita, itu karena Yesus Kristus yang tetap setia mengikuti jalan salibnya itu. Gitu. Ya, kalau nggak ada Yesus yang setia mengikuti jalan salibnya sesuai dengan kehendak Allah Bapa, itu tidak akan terjadi pendamaian itu. Kita bisa lihat dalam kisah sengsara Yesus itu dikaitkan dengan tadi kisah yang pertama sebenarnya Minggu Palma kan ada bacaan Injil Matius 21 ayat 1-11 itu. Di mana diungkapkan bahwa juga Yesus sebagai utusan ilahi yang sungguh-sungguh luar biasa dia. Dia seraja sekaligus juga utusan ilahi yang lemah lembut seperti itu. Gambaran Yesus yang seperti itulah yang mau ditampilkan. Sehingga bisa setia pada jalan yang Allah Bapa kehendaki untuk dia jalani, dia lakukan gitu. Ya. Kurang lebih itu. Jadi kita belajar mengikuti Yesus untuk setia pada jalan yang Tuhan kehendaki untuk kita lalui gitu, seperti itu. Kurang lebih itu insight-nya menurut saya. Jadi itu yang perlu kita dalami setelah kita diproses terus-menerus dan akhirnya kita mengenal siapa Yesus kita itu sehingga kita percaya dan kita juga mau berdamai dengan Dia. Berdamai berarti kita mau dikasihinya, menerima Yesus sebagaimana adanya, tidak seperti yang lain kan. Seperti yang lain tidak paham tentang itu. Nah, kita beruntung karena sudah ada Injil Matius yang membawa kita supaya kita mengenal siapa Yesus gitu. Ya. Kalau para murid kan bersama dengan Yesus waktu itu sampai Yudas dan Petrus pun tidak memahami jalan yang Yesus tempuh itu untuk menyelamatkan kita semua itu. Ya, jadi kalau kata Romo, murid-murid itu kan ngikutin Yesusnya pas yang nggak enaknya ya Romo, yang masih sampai di salib, mereka lalu drop down gitu. Kenapa kok yang aku ikuti kok seperti ini gitu. Yeah. Lalu kalau saya kaitkan sama bacaan yang kedua, kan Yesus dikatakan walaupun dalam rupa Allah, Kristus Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini kalau saya ingat-ingat yang kejadian sekarang yang lagi viral, Romo, kan ada kalau di sini kan Yesus anak Allah, tapi dia tidak show off itu katakanlah. Kalau yang sekarang lagi viral tuh kan ada pejabat negara yang anaknya lalu memamerkan kekayaan, lalu malah jadi akhirnya jadi batu sandungan buat ayahnya. Zaman-zaman sekarang nih kalau kita melihat media sosial itu kan banyak ditampilkan kemewahan, kekayaan. Nah itu sedikit banyak pasti mempengaruhi orang-orang zaman sekarang, Romo. Dibandingkan tadi yang kata Romo, kalau kita mengikuti Yesus itu kita menjadi menemukan kedamaian, berdamai dengan diri sendiri, dengan orang lain. Nah, sementara yang kita lihat sekarang di masyarakat itu kan berbeda ya Romo. Kita menyikapi itu kalau menurut Romo bagaimana kita melihat yang di luaran seperti itu, sementara di sini Yesus terus memanggil gitu.
Ya pertama-tama ya saya mengatakan begini, kita orang beriman Katolik nggak pernah seperti Yesus nggak pernah menjudge situasi apapun di masyarakat itu. Maksudnya menjudge artinya kita menilai bahwa itu baik dan buruk, menurut saya tidak. Semuanya ada hikmahnya gitu ya. Jadi ada yang kesalahan pun, dosa pun bagi orang Katolik itu ada hikmahnya. Artinya rahmat Tuhan berkarya dalam itu. Ya orang-orang macam-macam, jadi tidak bisa kita seperti para murid lah menurut saya. Kalau kita kenal Petrus sendiri kan sejak awal dia sudah sadar bahwa dia orang berdosa gitu loh. Yang penting itu. Jangan coba-coba kita nggak sadar, saya nggak usah menilai siapapun, kita menilai Petrus aja. Petrus begitu, dia sejak awal sudah sadar, Yesus, aku tidak layak karena aku orang berdosa, ya, pergilah daripadaku, misalnya seperti itu. Dan bagi saya itu, sebagaimana kita kalau mengikuti Yesus, ya mulai dengan itu. Pertobatan mengakui bahwa aku tidak pantas, tidak layak di hadapanmu. Pasti orang seperti itu, banyak kan, semua orang biasanya seperti itu di hadapan Tuhan yang maha segala-galanya itu. Oleh karena itu, saat itulah dia menyadari bahwa dia sangat tergantung oleh yang ilahi itu, oleh yang dia percaya itu. Oleh karena itu, dia terbuka untuk dikasihi, dicintai, diberikan segala rahmat. Itu artinya dia sudah berdamai dengan Tuhan, dengan mengakui bahwa aku ada kelebihannya, aku ada kekurangannya juga di hadapan Tuhan, seperti itu. Bagi saya yang dibutuhkan mengikuti Yesus, jejak Yesus itu, supaya Yesus setia pada jalan salibnya, kita bisa mengikuti jejak dia apabila kita juga mulai dengan pertobatan, dengan kerendahan hati tadi. Kerendahan diri kita bahwa kita hamba Tuhan ini, gitu loh. Seperti Yesus sendiri adalah hamba Tuhan. Dia bisa menjalankan semua itu karena dia menganggap dia adalah hamba Tuhan. Hamba Allah Bapanya gitu, hambanya. Bukan sebagai putra, mahkota, tapi sebagai itu. Walaupun dia sesungguhnya adalah raja dikatakan. Supaya kita tidak putus asa kalau mengikuti Yesus yang kalah, bukan. Jalan-jalan salib ini bukan jalan yang kalah, jalan menuju kemenangan, kemuliaan dan kebangkitan. Yang membuat kita yang kalah oleh maut menjadi menang oleh atas maut itu. Bukan sekedar dosa yang dikalahkan, tapi maut juga dikalahkan dengan jalan yang seperti itu, merendah gitu, supaya sangat jelas, supaya kita, bagi saya itu kita diajak untuk mengikuti Yesus yang setia pada jalan yang dikehendaki Tuhan untuk kita perbuat di dunia ini, sama seperti Yesus. Walaupun jalan itu kelihatannya nggak enak, tapi selalu menuju kepada yang mulia, yang bahagia dan sebagainya. Menurut saya samalah proses hidup ini. Kadang-kadang kita mengalami seperti itu, macam-macam hal yang itu menuju sesuatu yang lebih mulia lagi, lebih membahagiakan. Perlu perjuangan artinya lah untuk mencapai sesuatu yang berharga itu, bernilai keselamatanku, bangkitanku dan sebagainya. Kesempurnaanku, kekudusanku. Perlu perjuangan, ya, perlu usaha yang keras. Gitu. Nggak gampang ya Romo? Nggak gampang. Saya tertarik dengan kata-kata Romo tadi, kalau kita melihat kedosaan, entah itu kita atau orang lain, kita tetap percaya bahwa rahmat Tuhan berkarya di setiap setelahnya pun kita masih ada jalan untuk kembali gitu ya Romo. Iya. Ya, kita mungkin bisa mendalami nanti di sesi yang kedua bagaimana kita bisa sama seperti Yesus mengikuti jejak Yesus setia pada jalan salibnya itu. Mungkin itu yang bagaimana kita bisa seperti itu. Dan kita pasti diharapkan kita sebagai pengikut Kristus, sebagai putra-putri Allah karena sakramen baptis, kita mau serupa dengan Yesus. Itu yang coba kita kira-kira mau serupa dengan Yesus bagaimana? Ya setia pada jalannya itu. Semoga ya itu kadang-kadang jatuh bangun pasti. Baik, terima kasih Romo. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita jeda sebentar, kita endapkan inspirasi rohani yang baru Romo Samuel sampaikan. Kita berjumpa lagi di sesi yang kedua. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih Anda masih setia mengikuti Oase Rohani Katolik hari ini bersama dengan Romo Samuel Pangestu PR dan saya Teresa Wina.
Bagi Anda yang ingin menyampaikan masukan, usulan, ataupun sharing iman, dapat disampaikan melalui email orkkaj2021@gmail.com atau WhatsApp 0881 0251 33438. Baik, kita lanjutkan pembahasan hari ini. Romo Samuel, bisa kita lanjutkan lagi tadi yang dari Romo tadi bagaimana tentang kita bisa mengikuti Yesus itu, Romo? Iya, tadi saya katakan bagaimana kisah sengsara Yesus itu kan kita mendapat inspirasi bahwa Yesus sungguh setia mengikuti jalan salibnya yang ditentukan oleh Allah Bapa. Dia melakukan kehendak Allah Bapa lah semacam itu. Dan jangan lupa dalam mengikuti kisah sengsara Yesus, kalau kita hanya sampai di situ, kita bisa juga gagal. Artinya, ngapain mengikuti Yesus Tuhan seperti itu? Oleh karena itu tadi dikaitkan dengan Injil yang pertama, Yesus adalah Raja dan utusan ilahi yang lemah lembut. Raja berwibawa dan utusan ilahi yang lemah lembut itu. Akhirnya dia menuju kebangkitan. Gitu. Ya, jadi kisah sengsara itu menuju pada kebangkitan, kemuliaan, dan sebagainya. Supaya kita terhibur, semacam itu. Nah, tadi bagaimana kita mau serupa dengan Yesus mungkin, mengikut Kristus kan begitu ya. Dalam masa prapaskah kita diolah terus, disempurnakan, dididik, dibina, agar bisa minimal dikit-cicip lah serupa dengan Yesus. Bisa setia pada jalan yang Tuhan kehendaki untuk saya perbuat di dunia ini misalnya. Kita setia dalam itu. Berkeluarga, setialah berkeluarga. Pastor, setialah. Tapi kadang-kadang kan nggak gampang gitu ya. Nah, mungkin bagaimana kita bisa setia itu. Gitu. Tadi kan seperti yang saya katakan pertama kita harus sadar dengan diri kita sendiri. Bagi saya kita sendiri, kita terbuka di hadapan Tuhan. Aku ada yang hebatnya, ada lemahnya. Aku ada baiknya, ada tidaknya. Aku setelah diperdamaikan Tuhan, dikasih Tuhan, aku bisa juga berdamai dengan diriku sendiri. Menerima dan mengampuni aku. Mengasihi dan mengampuni aku, diriku sendiri. Dan akhirnya aku bisa mengasihi dan mengampuni orang lain. Tidak mudah loh Romo mengampuni diri sendiri itu. Iya, kadang-kadang begitu ya. Banyak menghakimi bahwa saya gagal, saya ini. Bagi saya, itu kegagalan itu nggak selama-lamanya. Kedosaan itu nggak selama, penderitaan itu nggak selama-lamanya. Itu sifatnya sementara. Karena Yesus selalu mau mencoba menolong kita terus-menerus. Nah, hebatnya Tuhan kita itu. Iya kan? Jadi kita kadang-kadang dia dengan cara dan waktunya sendiri dia bisa menolong kita tuh. Seperti Yesus kan pada saat menyembuhkan dalam Injil Yohanes, beda Injil Yohanes, dikatakan pada saat Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir kan begitu. Tanpa disuruh Yesus ngaduk-ngaduk tanah, langsung masuk ngoles gitu ya, nyembuhin. Gitu, kadang-kadang begitu Yesus. Gitu ya. Kalau kita ingat Yudas, itu kan juga Yudas Iskariot, kan dia juga berdosa. Terus kalau kayak tadi Romo kan bilang kita mesti mengampuni diri sendiri. Kalau dia kan nggak mengampuni, dia kayaknya berasa bersalah terus sampai akhirnya dia bunuh diri. Itu dalam tafsir begini, dalam tafsir bedanya Petrus dengan Yudas adalah kalau Yudas itu mendahului ke tindakan ilahi. Kalau Petrus enggak, dia hanya menyangkal kan, dan itu dia tidak melakukan hal-hal yang lain. Gitu, artinya dia mendahului. Kalau Yudas kan dengan menjual, dengan apa gitu, itu mendahului. Sebenarnya tanpa itu pun Yesus akan wafat gitu. Soalnya dia artinya untuk kepentingan sendiri untuk melakukan itu. Padahal kan ya bagaimanapun biar dijual, biar apapun Yesus tetap mengikuti jalan salib itu kan. Kita seringkali lupa ya, Romo. Karena kita punya persepsi sendiri tentang Yesus. Maka itu hati-hati dengan persepsi keyakinan kita tentang Yesus menurut aku sendiri, diriku sendiri, bukan menurut kitab suci, bukan menurut apa yang Tuhan wahyukan kepada kita atau wartakan pada kita atau menyampaikan pada kita. Itu bahaya keyakinan itu. Itu yang membuat kita tidak juga setia kepada Yesus yang jalan salibnya itu. Karena kita punya keyakinan, Yesus ngapain ikut Yesus? Yesus yang seperti itu. Atau Yesus juga bisa menyelamatkan diri dia kalau saya jual. Udah kan nggak usah begitu. Yesus pun nggak mau
Dia keliru menafsirkan kebijaksanaan ilahi sampai kebijaksanaan saya seperti itu. Atau keyakinan saya sama keyakinan yang dia maui atau yang dia mewartakan siapa diri sesungguhnya beda dengan apa yang kita yakini, kita percayai. Itu bisa terjadi seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kembali tadi bagaimana kita supaya bisa setia mengikuti jalan yang Tuhan sudah inikan pada kita, ya kita belajar tadi kan, menerima diri sebagaimana adanya, menerima Tuhan sebagaimana adanya, menerima sama sebagaimana adanya, ya kita mengasihinya dengan sungguh-sungguh, mencoba seperti itu. Dikatakan dengan sangat jelas nggak gampang untuk setia begitu karena kita punya persepsi sendiri, pikiran sendiri, keyakinan sendiri. Itu yang membuat kita sendiri kan, artinya menentukan sendiri. Seperti Yudas, tindakan dia sendiri bukan tindakan ilahi tapi tindakan dia gitu. Bukan rencana ilahi tapi rencana dia. Beda gitu dengan rencana Tuhan atau tindakan ilahi sendiri. Dia nggak usah dicurut. Kita nggak usah ikut campur kepo ngurusin Tuhan gini dong, nggak bisa juga kan. Dia mau sendiri, mau dia. Tuhan tolong saya dong yang menderita, memikul salib ini gitu. Ya, bisa, iya saat itu bisa terlepas, bisa juga enggak. Sabar tunggu waktunya Ya tergantung Tuhan, ya, cara dan waktunya Tuhan yang menentukan, bukan kita. Buat saya itu, dan akhirnya kita bisa mengikuti setia gitu karena jangan menganggap diri kita hebat juga. Semua karena kasih Tuhan, kita hanya sebagai hamba Tuhan. Di kongkong ikutin aja, karena Tuhannya nyuruh kan, duduk, berdiri, apa kita ngikutin. Nah, itu setia pada salibnya, pada jalan salib, jalan yang sudah tentukan, gitu. Bukan jalan yang, wah aku jadi raja berkuasa begini, mengenyakan orang, memperlakukan orang sebagai orang berkuasa kan, otoriter itu apa macam itu, bukan. Dia bawaan saya, dia prestasi saya, bukan begitu. Dia adalah orang yang harus kita hormati. Menurut saya Yesus sangat mencintai kita sehingga dia bisa melakukan itu semua. Jadi yang ketiga ya selain itu, sikap kita bagaimana kita sungguh-sungguh mengasihi, mencintai jalan apapun yang Tuhan pilihkan pada saya, karena kita tahu bahwa dia sangat mencintai kita. Tuhan sangat mencintai kita sehingga kita tetap menjalankan itu. Suatu saat nggak mungkin saya tidak diberi kebangkitan, kemuliaan seperti itu. Itu perlu kita yakini, kalau nggak susah. Menurut saya sih ya, setia tuh nggak gampang memang sih ya. Iya. Setia gitu. Kurang lebih itu bisa kita ini kan bersama supaya kita bukan hanya mempertontonkan Yesus seperti itu, tapi kita coba mengikuti apa yang Tuhan lakukan. Bagi Yesus kan kita belajar dari Yesus bagaimana beriman. Bagi Yesus kalau beriman adalah mengimani Allah Bapa, maksud saya. Beriman adalah bagi dia melakukan kehendak Allah itu. Taat, taat, benar. Taat, lakukan, menyerahkan, serahkan diri, macam-macam ada unsur-unsur iman tuh ada di situ. Dan Yesus melakukan itu, udah berserah, pasrah sudah, gitu. Taat pada salib. Dan melakukan, bukan sekedar taat, bisa orang taat, tapi kan bisa dia melakukan apa yang Tuhan Allah kehendaki sampai dia wafat di kayu salib itu. Akhirnya bangkit pasti, nggak mungkin. Itu buah dari ketaatannya. Kalau orang zaman sekarang kan, kalau sebenarnya ya sudah tahu ya, dengar, harus taat, harus ikut saja gitu. Cuman kan setiap kali, ya itu tadi kayak yang Romo bilang, kita tuh jadi kayak seperti tiba-tiba jadi seperti Yudas gitu, yang ingin kepo, yang ingin mencampuri, membuat sendiri keputusan-keputusan yang kadang tadinya malah nanti jauh dari Allah gitu ya Romo. Iya, kan kalau mungkin pertanyaannya adalah bagaimana aku mengetahui itu kehendak Tuhan. Bagaimana aku mengetahui bahwa jalan salib ini kehendak Tuhan. Menurut saya seperti Yesus sendiri kalau nggak salah kan mengikuti gerak Roh Kudus itu ya, kalau nggak salah sejak awal gitu. Dibaptis dia ngikutin, sejak dilahirkan dia juga dikandung Roh Kudus. Karena Roh Kudus ada pada dia pada saat dibaptis dan sebagainya, dia Roh Kudus. Dan pada saat peristiwa mulia juga ya, bagaimana Yesus dengan Musa dengan Elia itu kan, begitu juga
inilah anakku yang padanya aku berkenan, aku kasih Iya, padanya. iya. Jadi dia sangat dikasih Allah Bapa dan dia sangat mengikuti roh itu yang membuat kita bisa mendengar apa yang Tuhan kehendaki, mengetahui dan memahami apa yang Tuhan kehendaki. Itu saya perbuat di dunia ini yang membuat saya mulia, bangkit, hidup, selamat dan sebagainya itu. Perlu pendengaran, mendengarkan juga untuk mendengarkan supaya apa yang Tuhan kehendaki. Kan sering dikatakan kita heninglah 5 menit gitu. Setiap hari hening, jangan ngomong aja seperti itu supaya kita bisa dekat dengan Tuhan gitu. Mungkin kalau ingat-ingat di Alkitab kan Yesus habis berkarya menyepi, Iya. doa hening. sendiri, hening gitu ya Romo. Pada saat mengambil keputusan penting harus bertanya kepada Allah Bapa sendiri apa yang benar gak ini Iya, jalan iya. yang ku tempuh gitu ya. Perlu waktu untuk dialog dengan Allah, atau hening lah, atau biar dia menyatakan apa yang dia kehendaki untuk Iya. kita perbuat di dunia ini. Sehingga pasti itu yang membahagiakan, yang terbaik. Pilihan kita pasti yang terbaik. Ya, kita amini itu ya Romo. Pilih itu. Boleh terakhir Romo beri saran atau kesimpulan pendek Romo untuk kita bawa sebagai oleh-oleh dari Oase Rohani Katolik hari ini. Kita ya diajak untuk menjadi serupa dengan Yesus yang setia mengikuti jalan salibnya, jalan yang ditentukan oleh Allah Bapa padanya untuk menyelamatkan semua orang. Kita pun diajak untuk setia. Setia itu mengandalkan bahwa kita sudah berdamai dengan Tuhan, sudah menerima kasih Tuhan begitu besar. Akhirnya kita ungkapkan kasih kita pada Tuhan dengan setia kepadanya. Selain itu juga kita juga diajak untuk mengakui siapa diri kita sesungguhnya, ya kita ya sebagaimana ada baik ada buruknya. Tapi jangan lupa semua ini Tuhan tetap mengasihi kita sebagaimana adanya. Belajarlah untuk selalu memandang dengan kacamata Yesus sendiri yang penuh kasih itu. Jadi satu yang positif yang dikembangkan, negatif diampuni. Setelah mengampuni diriku, udah diampuni Allah, mengampuni diriku, mengampuni sama, baru kita bisa setia mengikuti. Pelan-pelan itu berarti setia mengikuti jalan salib yang Tuhan sudah berikan pada kita. Akhirnya kita melakukan dengan sebagai hamba Tuhan. Ya dengan setia, dengan apa? Jadi kayak domba ya Romo ya. Ya domba ngikuti juga, tapi sebagai hamba lebih dikongkong, kalau disuruh-suruh dia dikuyo-kuyo, dia nggak enak, tetap mau aja ya. Senyum, nggak minta pujian, nggak minta apa. Aku kan hamba ya kerjanya hanya melakukan apa yang dia perintahkan gitu. Dia dengan bebas, dengan apa. Itu bukan menderita kalau menurut saya. Malah sepertinya itu jadi diri seorang Katolik ya, orang Kristiani. Sebagai hamba Tuhan yang mencintai, melayani dengan sungguh-sungguh seperti itu. Cobalah gitu setia dan gitu. Walaupun kita jatuh bangun ya, enggak apa-apa. Nobody perfect. Biarlah Tuhan yang menyempurnakan dalam perayaan Ekaristi, kita serahkan terus tuh diri kita, kesetiaan kita, semoga disempurnakan oleh Tuhan yang sangat mengasihi kita, apapun siapapun kita itu. Amin. Itu besar kasihnya pada kita. Ya. Keren pokoknya. Amin Romo, terima kasih atas inspirasinya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini kita mendapatkan insight, inspirasi bahwa Tuhan sangat mencintai kita dan kita cukup taat saja pada apa yang Tuhan inginkan. Dan kalaupun sampai kita salah jalan, kata Romo tadi, tidak apa-apa, karena Tuhan tetap selalu mendampingi dan mencintai kita. Terima kasih Romo. Jadi kita bertobat ya. Dengan bertobat. Untuk kembali kepada Tuhan. Yang penting ada pertobatan dan juga ada pengampunan. Kita juga begitu mengasihi dan mengampuni sesama kita. Dan kita mendapatkan kedamaian ya Romo ya, yang tidak dapat dibeli dengan apapun. Yes. Romo, mari kita tutup dengan doa penutup dan mohon berkat nanti ya Romo. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau telah memuaskan kami dengan firman-Mu yang membuat kami sungguh-sungguh bahagia karena kami semakin mengenal siapa Yesus Kristus, Tuhan kami, penyelamat kami, juru selamat kami. Berikanlah kami rahmat dan berkat-Mu agar kami mampu mengikuti dengan setia apa yang Kau kehendaki untuk kami perbuat di dunia ini, seperti Yesus setia menjalani, melakukan
jalan salibnya itu dengan sebaik-baiknya. Bapak, kami serahkan seluruh keluarga kami, komunitas, serta masyarakat kami, berkatilah kami semua, pimpinlah kami selalu dalam hidup kami, mampu melakukan apa yang Kau kehendaki itu semua. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua bersama keluarga dan komunitas serta seluruh karya-karya kita selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik. Terima kasih sekali lagi Romo. Ya. Terima kasih juga kepada segenap pimpinan, pengurus, dan tim teknis Oase Rohani Katolik yang telah membantu hingga acara ini berlangsung dengan lancar. Terima kasih kepada sahabat Oase Rohani Katolik yang telah dengan setia mengikuti acara ini. Semoga kita dengan menjadi taat dan tetap setia pada jalan Tuhan, kita menemukan kedamaian dan kita menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Sampai jumpa di Oase Rohani Katolik yang mendatang. Salam sehat dan sukacita dalam Kristus.